Dari feed Instagram yang begini, muncullah pertanyaan seperti apa yang harus dilakukan untuk punya tampilan Instagram yang mewakili karakter diri? Bagaimana cara mengambil dan mengedit setiap foto atau video yang diimport? Adakah semacam tips dan trik untuk menyusun tampilan feed Instagram yang baik? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Actually, kalau aku boleh jujur, semua foto dan videoku di Instagram sama sekali tidak diedit. Semuanya hanyalah file asli yang dijepret langsung via kamera tanpa menambahkan efek dari aplikasi ketiga. Kalau semua objek dan warna terlihat seragam dan saling berkaitan, maka itu adalah hasil dari teknik saat foto atau video itu diambil. Namun, ketika aku benar-benar harus menggunakan tools lain untuk mengedit beberapa konten yang dirasa kurang memuaskan, biasanya aku akan menggunakan fitur editing bawaan yang ada di ponsel. Aku hanya akan mengoreksi sesuatu yang gak jauh-jauh dari exposure, contrast, dan highlight. Memperbaiki tegak lurus foto agar presisi atau mentok-mentok paling cuma menambahkan filter black and white. Anyway, aku nggak bisa kasih rumus atau patokan cara mengedit foto secara mutlak. Editing itu nggak kayak matematika, dia nggak ada ilmu pastinya. Semua berdasarkan foto apa yang mau kita edit, dan kita hanya bisa menyesuaikan. Kalau itu tidak cukup, barulah aku akan memakai aplikasi lain semacam PicsArt, Dashcam, atau Analog Lab untuk foto, dan VLLO, VN untuk kepentingan video. Semua aplikasi digunakan tergantung kebutuhan, dan aku bersyukur karena semuanya bisa diakses dengan gratisan. Sebagian besar foto dan video yang ada di Instagram kuambil dengan menggunakan ponsel. Dan inilah dia, ponselku, iPhone 11 dengan memori penyimpanan 128 GB. Sejauh ini, aku tidak menemukan masalah dalam mengambil gambar. Buatku, ini sudah lebih dari cukup. Realistis kalau kita berpikir untuk mendapatkan foto yang baik, kita juga harus memiliki kamera yang mendukung. Namun, jangan terlalu fokus pada gear atau alat sampai lupa kalau semua tergantung penggunanya. Kamera yang bagusnya sudah cukup bisa menciptakan hasil foto yang keren di tangan orang yang tepat. Berhubung aku suka melakukan banyak hal sendirian, termasuk dalam mengambil foto, aku butuh sedikit bantuan. First, aku butuh tripod. Ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat membantu. Kegunaannya banyak banget. Dia bisa jadi tangan tambahan kalau kita kewalahan dan gak punya tangan lain untuk membantu. Kedua, remote control kamera. Ini adalah penemuan terbaik sekaligus sama helpfulnya dengan tripod. Dengan remote ini, kita bisa mengambil gambar dari jauh tanpa harus menyentuh ponsel. Ini cocok banget dipakai untuk orang yang ingin ngefoto dirinya sendiri. Remote ini tersebar di banyak e-commerce dengan harga yang relatif murah. Sekarang, aku mau coba ngasih tahu teknik yang biasa aku pakai saat mengambil foto. Pertama, perhatikan objeknya sudah lurus atau tidak. Karena kalau objek fotonya miring sedikit aja, kita akan merasa ada yang salah tapi gak tahu apa. Ketika kita mau ngefoto sesuatu, perhatikan dengan baik aspek garis yang ada pada objek. Atur agar lurus. Di awal-awal, aku saranin pakai fitur grid di kamera. Jadi kita bisa lebih tahu posisi objeknya di mana. Kedua, perhatikan cahaya. Atur cahaya foto agar pas, tidak kekurangan, tidak juga berlebihan. Sebenarnya urusan cahaya ini masuknya udah ke preferensi masing-masing. Ada yang suka terang, ada yang suka remang.
Kalau aku lebih suka membuatnya terlihat lebih adem. Oleh sebab itu, aku akan menurunkan cahaya sedikit, pakai feeling aja, baru deh jepret. Balik lagi, semuanya tetap tergantung dari background asli sesaat foto itu akan diambil. Saranku, cobalah foto sesuatu di tempat yang dasarnya memiliki cahaya yang cukup, agar kita juga lebih gampang untuk adjusting cahaya yang masuk ke dalam gambar. Ini adalah beberapa tips dariku yang mungkin bisa membantu dalam mengambil foto. Cobalah ambil foto dengan sudut pandang yang berbeda. Agar tidak terkesan itu saja, explore banyak point of view dalam mengambil foto. Gampangnya, bayangkan kamera ponsel kita sebagai sesuatu yang bukan manusia biasa. Bayangkan dia sebagai semut, sebagai orang tua yang rabun senja, sebagai anak kecil, dan banyak lainnya. Coba teknik foto no face no case untuk mendapatkan efek fotogenik. Tips ini sangat membantu untuk kita yang mungkin tidak terlalu suka di depan kamera. Explore berbagai angle untuk mendapatkan opsi foto terbaik yang kita inginkan. Ketika mengambil satu objek foto misalnya, cobalah untuk menggeser kamera ke beragam sudut yang berbeda. Dengan ini, secara tidak langsung kita juga sudah mengasah skill fotografi kita. Ambil foto sebanyak mungkin. Jangan cepat puas hanya dari 1 atau 2 foto saja. Percaya pada kemampuan tangan kita. Foto-foto yang tidak terseleksi bisa dihapus dari galeri, tapi foto terbaik datang dari tangan yang tidak berhenti mencari. Sampailah kita di bagian inti, yaitu bagaimana caraku mengatur dan menyusun feed Instagram. Sebenarnya sebelum ada di feed yang sekarang, aku sudah melewati berbagai style dan jenis feed yang ada. Mulai dari feed clean pastel ala Korean influencer, feed dark dan gloomy, sampai di tahap penuh warna blog seperti yang sekarang. Tapi yang pasti dari ketiganya, aku menarik kesimpulan kalau semua dilakukan dengan pola yang sama. Pertama, aku hanya menggunakan warna-warna tertentu dan konsisten di warna itu. Contohnya di feed ini, aku fokus memakai warna putih, krem, dan coklat. Di feed yang ini, aku fokus pada warna hitam dan hijau. Adapun di feed yang sekarang, aku berpatok pada warna primer, yaitu merah, kuning, biru. Dan ternyata benar, ketika kita hanya fokus pada segelintir warna saja, maka kita akan mendapatkan tampilan feed Instagram yang seragam. Kedua, aku tetap mengupload semua konten yang ada dengan cara yang masih mirip-mirip. Maksudnya, meski style feednya ganti-ganti, tapi isinya tidak banyak mengalami perubahan. Ini adalah faktor penting untuk menyusun feed, karena itu berarti kita sudah mengerti karakter kita sendiri. Untuk membantu proses penyusunan feed Instagram, aku dibantu aplikasi lain yang bernama Preview. Aku pernah memakai 2 aplikasi, yaitu Preview dan Unum. Tapi aku lebih nyaman memakai Preview karena toolsnya lebih mudah. Dengan Preview, kita bisa menyusun foto atau video yang akan diposting di Instagram. Menukar urutannya sesuai yang kita mau, menyimpan caption, bahkan bisa upload langsung ke Instagram, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi di galeri. Sedikit tips untuk kamu yang ingin menyusun feed atau tampilan Instagram, tentukan dulu mau feed Instagram yang seperti apa. Pertama-tama, cara mengetahuinya adalah dengan menilai karakter sendiri dulu. Menurut kamu orang yang seperti apa, sukanya apa, dan lain-lain. Boleh terinspirasi dari apa yang sedang hype, tapi pastikan kita tahu fondasi karakter kita dan apa yang membuat feeds tersebut mencerminkan sebuah identitas. Tips tambahan, untuk kamu yang baru akan memulai dari awal, ini ada beberapa contoh tipe feed Instagram yang bisa kamu pakai. Terakhir, untuk menutup pembahasan di video ini, ada beberapa saran yang sebenarnya penting gak penting, tapi semoga masih membantu. Tentang bagaimana cara menemukan inspirasi atau mengasah skill foto atau videografi kita. 1. Kalau lagi buntu dan gak tahu mau foto apa, cobalah untuk recreate foto orang lain. Cari inspirasinya di Pinterest. Pinterest adalah media dengan segudang inspirasi. Di sini, aku menyarankan untuk recreate atau membuat ulang foto dan video yang kita temukan dengan cara kita sendiri dan bukan mengambil secara cuma-cuma. Follow orang-orang yang memberikan inspirasi atau vibes yang sama seperti yang kita suka. Secara nggak langsung, itu menginfluence kita untuk terus termotivasi juga dan membuat kita bergerak menjadi lebih baik setiap harinya. Selanjutnya adalah keep trying, belajar terus, explore terus karakter feed Instagram apa yang menggambarkan kita. Banyak mencoba itu gak ada salahnya. Feed Instagram yang berprogres sama dengan proses mengenal diri sendiri. Nikmati prosesnya, kita akan memahami banyak hal.